Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Lo sebaiknya inget ya, saham PT Wir Asia Tbk itu harga IPO-nya 168 perak per lembar saham. Sejak melantai di pasar saham pada 4 April 2022, Wir telah menarik perhatian khalayak pedagang saham, termasuk gue. Saham Wir naik 942 poin atau 211,48% ke level 1110 sebelum disuspensi Bursa Efek Indonesia. Kemarin dan hari ini Jumat 22 April 2022 bukan antrian beli yang mengular, melainkan antrian pedagang saham yang mau jualan saham WIRK. Aroma loyo WIRK sudah mulai tercium sejak Rabu kemarin, dimulai dari penurunan sebesar 1,83%. Lalu Kamis menyentuh ARB, auto reject bawah, turun 7%, dan di awal perdagangan Jumat hari ini kembali saham WIRK jeblos lagi, turun ke harga 1165 perak. Nah, bagi lo yang beli WIRK dengan average price di atas 1250 udah mulai mesti banyak-banyak tarik nafas kalau harga WIRK di bawah nyelam ke dasar. Bagi lo yang nyangkut di saham WIRK, lo nggak perlu kecil hati, lo nggak sendirian. Sebenarnya Bursa Efek Indonesia sudah mengumumkan WIRK sebagai emiten yang sahamnya dalam kategori UMA, Unusual Market Activity. Cap UMA ini diberikan setelah harga saham WIRK selama 9 hari naik mentok auto reject atas dan kapitalisasi pasar PT Wir Asia Tbk membumbung hingga 13,32 triliun. Wow. BEI mendefinisikan unusual market activity adalah aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di bursa yang menurut penilaian bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Catatannya nih, disclaimer, pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal. Jadi udah banyak yang dicap saham-sahamnya kategorinya sebagai unusual market activity selain dari saham WIRK. Ada UMA atas saham PT Bintang Oto Global, Boga, UMA atas saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK Mika. Ada juga misalnya yang baru-baru ini UMA atas saham PT Bakti Multi Arta Tbk, kode sahamnya BHAT, dan UMA atas saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, kode sahamnya HOPE. Ada ungkapan menarik di pasar saham, nggak ada tumpangan gratis atau makan siang cuma-cuma di Wall Street. Pedagang saham modal tipis akan kesulitan bisa mengalahkan pasar. Anomali seperti harga saham naik berjilid-jilid seperti WIRK juga sudah pasti membuat pedagang saham modal tipis terpesona. Alhasil otak jadi irasional. Lu kira bandar saham dan pedagang saham modal jumbo beliin tuh saham sampai naik tinggi berjilid-jilid mau sedekah sama lo gitu? Beberapa penelitian akademis udah menyimpulkan kalau pasar modal Indonesia masuk dalam kategori pasar yang inefisien, seperti juga terjadi di Filipina, Thailand, dan Vietnam. Apa maksudnya? Harga-harga saham bergerak secara acak dan perilaku pedagang saham terutama yang modal tipis tidak rasional. Berbeda dengan para pedagang saham di Singapura dan Malaysia. Pedagang saham yang pagi-pagi masuk pasar saham di sini kebanyakan pingin untung cepat, spekulatif. Andalannya tidak lain tidak bukan faktor teknikal dan sentimen pasar. Lu masih ingat kan judi bola, judi kentakasan, forecast, SDSB banyak diminati oleh kalangan masyarakat bawah di Indonesia. Nah, pikiran-pikiran spekulatif seperti inilah yang sekarang banyak masuk di pasar saham Indonesia. Intinya mau dapat cuan gede dalam waktu singkat dan cenderung irasional. Ini bukan hanya gue yang ngomong loh, ini hasil penelitian. Lo bisa baca misalnya Andrianto Mirza, A Testing of Aviation Market Hypothesis Indonesia Stock Market dalam jurnal Social and Behavioral
Sign, volume 219. Ada juga artikel dari Sheikh dan Maheswaran, judulnya Market Efficiency of Asian Stock Market. Yang ini lu bisa baca di Asian Economic and Financial Review, volume ke-7. Karena para pedagang saham modal tipis ini andalannya faktor teknikal dan sentimen pasar, maka nggak heran kalau video YouTube yang ngeca pakai analisis teknikal laku ditonton. Begitu juga berita-berita pom-pom saham banyak beredar, termasuk grup-grup VIP berbayar laku juga. Nggak bosan-bosan gue bilang, nggak ada yang bisa nebak harga saham itu bakal naik atau bakal turun, kecuali bandar saham dan pedagang saham yang saling kerjasama dengan modal super gede. Nah, seperti saham DCII. Siapa yang nyangka DCII harganya bisa sampai Rp59.000 pada 16 Juni 2021? Padahal harga IPO DCII melantai di bursa hanya 420 per lembar saham pada awal Januari 2021. Gue duga nih kayaknya bandar dan pedagang saham Wirik beda jauh sama bandar dan pedagang saham DCII. Saham DCII baru kena ARB pada 12 Agustus 2021 ke harga Rp54.875 per saham. Itu setelah dicabut suspensinya oleh BEI. Nah, kalau saham Wirik belum sebulan udah jebol ARB. Jadi lu masih berharap harga saham Wirik naik meroket seperti saham DCII? Ya terserah lu deh. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.